Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa.
Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup kita berkat Injil. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak Timius. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, seperti saya ungkapkan awal tadi, kita hari ini merayakan Hari Minggu Misi Sedunia. Biasanya pada bulan Oktober, ya pertengahan itu Bapak Suci mencanangkan Hari Minggu Misi Sedunia. Ini tahun yang ke-95 dengan tema "Kami tidak mungkin untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar." Diambil dari Kisah Para Rasul. Bapak Suci mengundang kita untuk melihat realitas hidup kita di zaman ini, lebih-lebih di masa pandemi ini. Juga menantang kita untuk menjadi misionaris.
Jadi dulu gambaran menjadi misionaris itu adalah para imam, biarawan, biarawati. Kita juga kedatangan misionaris dari Londo, Belanda, Italia, ya. Aneka tarekat datang ke Indonesia bermisi, ya. Zaman sekarang mungkin terbalik ya. Bahkan Romo kita ini misionaris ke Brasil. Sekarang itu BHK, ya, Bruderan BHK itu yang pusatnya dulu di Belanda, sudah tidak ada, mungkin komunitasnya masih ada atau tidak, pusatnya bukan di Belanda lagi, tetapi di Malang. Tarekat yang lahir di Belanda itu bruder-bruder atau dipanggil frater BHK itu sekarang pusatnya di Indonesia di Kota Malang, ya, Keuskupan Malang. Gambaran kita menjadi misi dulu berbeda, ya. Memang ada tarekat yang tetap ya utuh, ya. Ada yang sudah bubar, ya, mungkin tidak punya pengikut lagi. Menarik bahwa panggilan menjadi misionaris mewartakan kabar gembira Injil berlaku untuk kita semua. Anda dan saya dipanggil, lebih-lebih di masa pandemi itu, memberi kesaksian tentang Kristus. Menarik, dalam Injil tadi kita lihat bagaimana si buta bernama Bartimius itu yakin, ya, percaya kepada Yesus. Waktu dia lewat, dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bukan hanya sekali, berkali-kali. Semakin dilarang, semakin keras. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka terdekati, panggil dia. Ada apa? Lalu apa yang kamu kehendaki? Supaya aku dapat melihat. Greng, langsung. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dibuka matanya. Tidak buta lagi, tetapi melihat kebenaran Allah dalam diri Yesus. Lalu dia menjadi pengikut Yesus. Peristiwa Bartimius yang disembuhkan ini bisa menjadi harapan bagi kita semua. Mungkin kita tidak buta mata, tapi mungkin hati kita di masa pandemi ini semakin tidak peduli atau tidak bisa melihat kebenaran Allah, atau hidup dalam dosa, atau hidup dalam kegelapan iman. Meraba-raba bagaimana hidup saya ini, Romo. Datanglah kepada Tuhan Yesus, ya. Engkau akan disembuhkan, ya. Jangan datang ke tempat yang lain. Acap kali kita ya, dulu nenek moyang kita ada beberapa orang sampai sekarang yang masih percaya kepada yang bukan dari Tuhan atau mirip-mirip Tuhan, ya, seolah-olah. Tapi lihat ya bagaimana datang kepada Yesus kita disembuhkan dari kebutaan kita, ya, dari ketidakmampuan kita melihat keselamatan atau kebenaran Allah. Dan banyak kita temukan kesaksian-kesaksian orang yang telah disembuhkan atau melihat itu. Maka Bapak Suci mengangkat tema, kami tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Jangan diam saja, mari kita bersaksi, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan iman. Di masa pandemi dibutuhkan, ya, pribadi-pribadi yang beriman atau mengajak saudara-saudara kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Maka kita perlu mengolah diri batin kita, apakah kita juga sudah disembuhkan. Kalau belum ya teriak kepada Tuhan, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Ya, kadang-kala kita menjadi orang buta, orang congkak hati dari mati, hidupkanlah kami dari dosa, bersihkanlah kami Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita bagai buta, tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa dengan Yesus. Ngoten nggih Romo nggih. Wah, mari Romo mungkin mau cerita, silakan 5 menit saja, jangan panjang-panjang. Nah, pengalaman di Brasil, bagaimana enak di Brasil atau di Indonesia? Ya, mungkin mau sebagai seorang misionaris ya,
ya kepada kita, memberi kekuatan peneguhan kepada umat di paroki Santo Yusuf Karangpilang ini. Monggo, Romo. Ya. Bisa dikenalkan namanya, Romo Wahyu. Terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Romo Franciscus Saverius Wahyudi dari Tarekat MSC Misionaris Hati Kudus Yesus. Di Keuskupan Surabaya kami tidak bekerja di sini, tapi kami bekerja di Purwokerto, Jakarta, dan keuskupan lain di Indonesia, ada 12 keuskupan. Dan sebagai tarekat internasional kami saling bekerja sama dengan provinsi atau negara-negara lain. Maka kami sebagaimana Romo tadi sampaikan bahwa ada terbalik, dulu kita menerima misionaris dari India, dari Belanda, dari Jerman, dari Brasil. Sekarang kami Indonesia mengutus misionaris ke negara-negara lain, juga ke Belanda, ke Austria, dan ke Brasil juga. Dan menarik bahwa gereja di Brasil yang mayoritas Katolik, ada tendensi bahwa Protestan lebih menonjol karena kekurangan imam, kurang pelayanan. Di paroki di mana saya bekerja ada 12 lingkungan, dan tiap lingkungan ada gereja, sehingga kami juga misa di gereja-gereja itu tiap hari dan juga tiap Sabtu Minggu. Dan hanya ada dua pastor dengan umat sekitar 20.000 umatnya. Maka hari Minggu juga kami ada 8 misa, kami berdua maka dibagi 4-4, dan Sabtu 4 misa kami bagi 2-2, maka hari itulah kami sibuk. Dan juga yang menarik bahwa umat Brasil itu suka sekali untuk mengaku dosa. Itu yang saya cukup tertarik, bahwa dari Selasa sampai Sabtu kami selalu standby untuk menerima umat yang datang sewaktu-waktu untuk mengaku dosa. Dari pagi jam 9 sampai jam 12 siang kami siap, kemudian jam 2 siang sampai jam 5 sore kami juga siap untuk sewaktu-waktu umat datang untuk mengaku dosa. Satu hari sekitar 6-7, tidak banyak 6-7 orang, tapi tiap hari Selasa sampai Sabtu itu. Dan mereka punya devosi yang cukup kuat, devosi akan Santo Santa, devosi teristimewa kepada Bunda Maria yang menampakkan diri di Brasil, juga devosi kepada Santa Lucia, pada Santo Bartolomeus, dan Santa lainnya, sehingga tiap rumah pasti ada 3-4 patung, pasti. Itu suatu devosi yang kuat. Dan juga devosi untuk menerima air kudus. Air kudus, mereka suka sekali diberkati dengan air kudus. Maka biasanya setelah, kalau ada novena, ada misa, habis misa mereka datang ke depan sini untuk menerima pemberkatan air. Romo memberkati tiap orang, dan umatnya menerima, menadahkan tangan, dan mereka macam meraup di mukanya. Pernah suatu ketika saya hanya memberkati yang di depan, ada satu ibu tua duduk di belakang. Saya pikir ya dia tidak terima karena mungkin sudah tua. Namun ketika hampir habis selesai, dia menangis. Umat datang, Romo, ibu itu ingin juga minta air berkat. Dia sedang menangis. Nah, saya tidak tahu kalau dia juga mendambakan air berkat, maka saya datang, saya percikit juga. Dia senang sekali dan dia merangkul saya, terima kasih Romo sudah memberkati saya dengan air suci. Ya, begitu indah sekali mereka menerima itu. Dan juga ketika kami tahun lalu pandemi dan kami tidak bisa minggu Palma di gereja, kami datang ke rumah-rumah umat. Umat siap di depan rumah untuk membawa daun palma, dan kami dengan mobil memberkati umat yang membawa daun palma di depan rumah masing-masing. Kami keliling. Nah, tiap hari sekitar 3-4 jam keliling ke rumah-rumah karena banyak umat, dan kami mengelilingi seluruh tadi 12 lingkungan dengan memberkati daun-daun palma di rumah. Dan mereka suka sekali. Pastor umat yang lewat dengan mobil berhenti, Pak Romo, saya diberkati juga dengan air suci. Mana daun palma? Ya saya tidak bawa. Ya saya berkati saja. Senang sekali. Itulah beda yang saya rasakan, kerinduan mereka untuk menerima kehadiran Tuhan lewat berbagai cara. Dan kami sekarang ini dalam masa pandemi kami hadir untuk memberikan semangat baru bagi mereka.
memberikan pengharapan baru. Meskipun ada banyak juga kasus di Brasil seperti Anda ketahui, kasus coronavirus ini, tapi kami usahakan untuk tetap bersemangat, tetap punya pengharapan meskipun di masa pandemi Tuhan ada bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu juga ingin memberikan pembebasan. Seperti Bartimeus dibebaskan dari kebutaan untuk bisa melihat terang. Di masa pandemi ini juga Tuhan datang memberikan harapan. Masa depan kita ada bersama Tuhan. Romo, di masa pandemi kan tidak boleh pakai berkat atau air suci. Bagaimana? Apakah masih berlangsung? Kami bisa pakai berkat air suci itu, tapi tidak dengan mencelupkan di tempat hanya kami yang memberikan. Ya, terima kasih Romo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, betapa pentingnya iman kepada Tuhan yang memberikan pengharapan kepada kita di Indonesia, di Brasil, di semua dunia. Di masa pandemi ini umat tetap mengharapkan Allah menyertai kita dengan berkat dan rahmat-Nya. Semoga kita masih kedapatan beriman dan lebih-lebih mau mewatakkan Kristus kepada sesama dengan penuh kegembiraan. Menjadi misionaris di zaman sekarang ini, membawa pribadi-pribadi kepada Kristus agar mereka mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan. Berkatalah menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit diri mengungkapkan iman dalam syahadat.